Pembacaan firman Tuhan terambil dari Injil Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 26. Injil Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 26. Judulnya Orang Kaya dan Lazarus yang Miskin. Saya bacakan demikian. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus. Badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan, dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan ini. Berbahagialah orang yang mendengar, mengerti, dan melakukannya. Karena bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk surga, tapi orang yang mengerti kebenaran dan melakukannya. Khotbah di hari ini saya beri tema, kematian adalah pintu masuk dunia yang kekal. Kematian adalah pintu menyeberang dunia yang kekal. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, saya coba memahami ada 4 kebenaran yang perlu kita hayati dari pembacaan ini. Yang pertama, semua orang pasti mati. Kecuali tadi ada catatan sudah Ketua PMTI Pulau Ambon tadi sudah sebut. Catatan Alkitab, kalau sangkakala berbunyi yang masih hidup akan diubah. Tapi secara hukum semua orang akan mati. Ini kisah nyata, menurut saya ini kisah nyata karena ada satu orang disebut namanya, Lazarus itu disebut namanya. Yang satu rupanya Tuhan tidak buka namanya, dirahasiakan namanya. Saudara kekasih Tuhan, kondisi hidup 2 orang ini memang berbeda 100%, kecuali persamaannya sama-sama hidup. Tapi kondisi kehidupan mereka berdua berbeda 100%. Yang satu dikatakan ayat 19, ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu. Jubah ungu adalah warna kemuliaan. Jubah saja itu berarti orang kaya, ungu berarti mulia. Dan kain halus. Halus, saudara. Ya, berarti kain yang paling indah, paling mahal. Dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan.
Tiada hari tanpa kemewahan. Tiada hari tanpa sukaria. Berarti orang ini benar-benar kaya di dunia ini. Saya pikir orang sekaya apapun tidak mungkin setiap hari bersukaria. Ya, pasti ada saat-saat dia bersusah. Tapi ini setiap hari, saudara. Pada yang satu adalah orang yang termiskin seluruh dunia. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus. Badannya penuh dengan borok, berarti dia tidak punya kesehatan yang bagus. Berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya. Satu-satunya harapan untuk dia bisa makan adalah makanan sisa atau makanan jatuh dari meja. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Berarti di pintu rumah orang kaya itu dia disejajarkan dengan anjing, saudara. Orang kaya ini tidak punya belas kasihan. Ya bolehlah dikatakan belas kasihan karena izinkan dia ada di situ. Tapi dibiarkan anjing menjilat boroknya. Dua kehidupannya benar-benar berbeda 100% Bapak Ibu. Di dalam dunia. Ini mewakili kehidupan di dunia ini. Karena kebanyakan standar atas diidentikan dengan kekayaan materi. Ini mewakili orang kaya. Kaya materi, kaya pengetahuan, kaya pendidikan, kaya jabatan, kaya nama tersohor. Lazarus mewakili orang miskin. Miskin kesehatan, miskin ilmu, miskin pendidikan, miskin pekerjaan, miskin harga diri, miskin segala-galanya. Tapi keduanya mati Bapak Ibu. Keduanya mati. Tadi kata PMT berkata hanya waktu yang membedakan. Dan tempat yang membedakan. Keduanya mati. Mati tidak pandang bulu. Saya kalau jalan-jalan, ya saya kalau jalan di jalan lalu ada orang sembarangan menyeberang, apalagi maaf kata yang sudah pakai pangkat-pangkat lalu menyeberang, saya bilang apakah kecelakaan? Ya takut sama kalian itu dalam hati saya. Ya kecelakaan tidak pandang bulu, punya pangkat jabatan tidak, harus hati-hati. Demikian kematian Bapak Ibu. Alkitab berkata manusia seperti rumput atau bunga. Tumbuh mekar, indah, harum. Tapi ketika saatnya matahari datang layu dan mati. Kalau demikian tidak ada sesuatu yang pantas kita banggakan kecuali Tuhan. Karena kita akan mati. Orang ganteng sekalipun tidak ada gantengnya lagi. Orang cantik sekalipun tidak ada cantiknya lagi. Kalau mati Bapak Ibu semua akan mati saudara. Tidak ada pandang bulu. Persoalannya kita tidak tahu kapan matinya kita. Tuhan rahasiakan itu. Di mana kita mati. Cara kita mati bagaimana. Itu dirahasiakan Tuhan. Tapi yang pasti semua akan mati. Itu bagian pertama. Karena itu mari Bapak Ibu tadi malam Pak Firdaus ya khotbah dan ada bagian dikatakan dia kutip. Supaya orang mengingat bahwa dia akan mati juga. Nah, itu bagian pertama dari cerita ini untuk kita renungkan. Termasuk saya, Bapak Ibu yang mendengar hari ini. Harus kita paham, kita akan mati. Tapi kapan matinya kita, itu urusan Tuhan. Ya, saya pikir, saya yakin Tuhan sengaja tidak kasih tahu supaya jangan kita spekulasi. Oh, Daniel nanti umur 90 baru mati. Nanti menjelang 90 baru bertobat. Kalau Tuhan kasih tahu. Tapi Tuhan tidak kasih tahu supaya jangan kita spekulasi. Ya. Itu yang pertama. Kemudian semua orang, ya yang kedua orang beriman dijemput oleh malaikat. Ayat 22 berkata begini. Dan kemudian matilah orang miskin itu. Lalu dibawa oleh malaikat ke pangkuan Abraham. Saya pikir kalau yang tidak masuk surga tidak perlu dijemput ya. Saya tidak tahu Pak Pendeta sudah temukan, Bapak-bapak pendeta, ada pendeta sini temukan tidak? Ada ayat berkata orang yang di luar Tuhan dijemput oleh setan. Kayaknya tidak ada ya.
Dan tidak perlu dijemput. Itu tidak perlu. Yang perlu dijemput itu yang masuk surga. Lazarus yang borok, yang jijik, yang miskin segalanya. Ketika dia mati, tubuhnya mati, tapi rohnya dijemput oleh malaikat-malaikat dan dibawa ke pangkuan Abraham, tempat di mana Abraham ada. Yang kita paham dari kitab namanya itu Firdaus, tempat orang saleh mati. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, harus kita pikirkan ini. Di balik kematian, ketika kita mati, kita dijemput malaikat atau kita dibiarkan. Saya beritahu Bapak Ibu, yang menentukan kita dijemput malaikat bukan karena miskinnya Lazarus, bukan. Bukan karena kekayaan, bukan. Satu-satunya standar untuk kita dijemput malaikat adalah berimankan kepada Yesus dalam hidup sehari-hari. Itu sebabnya dalam ayat pembimbing tadi, Wahyu pasal 14 ayat 13 berkata, Rasul Yohanes berkata, dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati. Orang yang mati bagaimana? Yang mati dalam Tuhan. Sejak sekarang ini, sejak berita itu disampaikan kepada Yohanes. Kalau kita mati, sudah beriman, sedang beriman, sudah taat, sedang taat, setia beribadah, setia hidup dalam keadaan sedang setia, dan kita mati, itu yang namanya mati dalam Tuhan. Bukan mantan setia, bukan mantan majelis, bukan mantan pendeta, bukan mantan rasul, saudara. Rasul Yudas Iskariot itu mantan. Dia tidak setia rasul sampai akhir. Jadi kalau Anda sudah hidup beriman pada Tuhan, setia beribadah, hidup lakukan kebenaran, jangan jadi mantan. Terus sampai Tuhan panggil dan malaikat jemput. Kalau ada di antara kita yang belum beriman kepada Yesus, atau hanya Kristen KTP, katanya KTP itu singkatan dari Kristen tanpa pertobatan. Kalau kita Kristen hanya KTP saja, mari berhenti dengan cara itu. Mari saudara-saudara, segera bertobat, segera percaya Yesus, tinggalkan segala dosa, dan setia dengan Tuhan. Karena kita tidak tahu, ya, kapan Tuhan panggil. Dalam seminggu ini, hati saya terus didesak oleh Tuhan. Kasih tahu banyak orang, supaya mereka bertobat, karena pasti mereka mati. Dalam seminggu ini Bapak Ibu. Hari ini saya punya kesempatan sampaikan. Mari, karena tidak ada. Kemiskinan tidak menjamin kita masuk surga. Kebodohan tidak menjamin kita masuk surga. Ya kalau kemiskinan menjamin masuk surga, yuk kita rame-rame miskin. Tidak. Kekayaan tidak menjamin kita masuk surga, jabatan. Tidak, saudara. Hanya iman dalam Yesus Kristus yang diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan jadi mantan. Saya harapkan, saya sampaikan Bapak Ibu, dimanapun Anda mendengar suara ini. Saya ajak hari ini, jangan tunggu besok. Sebab jangan tahu, jangan sampai malam sebentar. Saya dengar kisah di kampung, ada opa. Anak-anaknya bilang begini. Anak-anaknya, Papa, terima Yesus sudah. Serahkan diri dibaptis. Apa dia bilang? Saya masih kuat. Nanti kalau sudah dekat, baru saya terima Yesus. Satu ketika pergi ke sawah dan mati di sawah. Masih rasa kuat lah. Anda lihat di YouTube, nonton di YouTube itu ada orang sementara menyanyi, jatuh. Ada yang satu, ya ada artis sementara lucu-lucu dan berkata, aku sudah divaksin, sudah keliling dunia. Aku tidak apa-apa, aku tidak perlu dengan Yesus. Tiba-tiba jatuh mati, saudara. Tiba-tiba jatuh mati. Saya yakin tidak masuk surga karena dia mati dalam sedang menghina Yesus. Karena itu saudara, pastikan diri Anda hari ini hidup di dalam iman kepada Kristus dan menjalani hidup beriman. Kapanpun, berapa lama pun hidup, setialah sepanjang hidup. Supaya ketika Tuhan memanggil kita di balik kematian, kita dijemput oleh malaikat. Saya lanjutkan ayat
Wahyu tadi. Aku mendengar suara dari sorga, tuliskan berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata roh, supaya mereka beroleh beristirahat dari jari lelah mereka. Karena segala perbuatan mereka menyertai mereka, perbuatan iman, perbuatan ketaatan. Itu bekal kita. Tiket masuk sorga, tiket masuk Firdaus adalah iman dalam kepercayaan dan bertobat. Tapi pahala adalah perbuatan. Ya, kita berbuat melayani. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga, ya, di dunia yang kekal ada dua tempat. Di dunia yang kekal ada dua tempat. 23b berkata begini. Orang kaya itu juga mati, ya mati juga. Lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Walaupun itu hanya transit untuk saya istilahkan transit. Firdaus adalah transit, alam maut adalah transit, dan nanti ada sorga kekal dan ada lautan kekal. Tapi itu sudah masuk dalam kategori kekal di belakang. Di sana ada dua tempat. Tidak ada tempat netral. Kalau di dunia ini kalau ada peperangan ada areal netral, zona netral. Tapi di akhirat tidak ada netral, Bapak Ibu. Ya. Kalau tidak dijemput malaikat pasti masuk neraka. Kalau tidak masuk neraka pasti dijemput malaikat. Atau dengan kata lain, kalau tidak masuk neraka pasti masuk Firdaus. Tidak ada tempat alternatif. Yang menentukan itu adalah masa hidup kita ini. Ya, bukan menjelang mati, Bapak Ibu. Di sana ada dua tempat. Orang kaya itu ada di alam maut, tempat api, dan dia melihat Lazarus di atas, ya, di pangkuan Abraham atau satu tempat dengan Abraham. Anda bisa bayangkan di dunia ini orang kaya itu kelasnya di atas 100%. Dan Lazarus kelasnya di bawah sekali. Saya pikir dialah manusia yang paling di bawah dalam kondisi kehidupan. Paling manusia paling di bawah. Paling tidak yang lain kalau begitu masih ada keluarganya perhatikan. Mungkin kasih beras, kasih uang. Ini Lazarus tidak ada, saudara. Mungkin ada keluarga tapi tidak peduli, saudara. Nah, kalau kita punya keluarga seperti itu jangan dibiarkan. Ya. Nah, saudara, di sana ini ada tempat. Ada dua tempat yang berbeda, saudara. Orang kaya itu mau minta pertolongan. Dia bilang, Bapak Abraham, tolong suruh Lazarus celupkan jarinya dalam air untuk menyedukkan lidahku. Di seberang sana, orang kaya merasa tidak jijik lagi karena Lazarus tidak lagi dalam keadaan borok, sudah mulia. Di dunia, Lazarus butuh dasi jatuhnya orang kaya. Di akhirat, orang kaya minta Lazarus dicelupkan jarinya menyejukkan lidahnya. Saudara, terbalik saudara. Terbalik 100%. Apakah orang kaya tidak bisa masuk surga? Orang kaya masuk surga. Abraham itu orang kaya, Bapak Ibu. Saya katakan Abraham satu-satunya yang dia tidak punya rumah. Karena dia mengembara, menjeladah tanah perjanjian, dia pakai kemah, tenda. Yang lain dia punya, ya, emas, perak, tembaga, lembu sapi, budak, banyak sekali. Tapi bukan kekayaannya yang masukkan dia di Firdaus. Imannya itu. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan tertipu. Di seberang sana ada tempat netral, tempat sementara. Tidak ada. Sekali masuk neraka, tetap neraka. Walaupun itu alam maut sementara, tapi nanti akan bangkit dibuang ke dalam lautan api yang kekal. Sekali masuk ke kekekalan yang penuh damai, masuk Firdaus walaupun sementara, nanti bangkit diangkat lalu dimasukkan ke dalam sorga dan langit dan bumi baru. Tidak ada tempat alternatif. Pilihan ada di tangan kita. Itu yang ketiga. Yang keempat, di dunia yang kekal tidak ada penyeberangan. Di dunia yang kekal tidak ada penyeberangan. Ayat 24 sampai 26 saya bacakan. Demikian. Lalu ia orang kaya itu berseru. Katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku
suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala buruk. Ingatlah, engkau terima segala yang baik. Tuhan memberi, tapi kau lupa sang pemberi. Jangan terikat dengan pemberian, terikatlah sang pemberi. Jangan tiru orang kaya ini. Seberapa pun yang kita dapatkan dari Tuhan, jangan terikat pemberiannya Tuhan, tapi terikatlah dengan Tuhan. Lazarus miskin, ya, Lazarus miskin. Sedangkan Lazarus segala yang buruk, walaupun Lazarus buruk, tapi dia tetap beriman. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, ayat 26, ya. Selain daripada itu di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Tidak dapat menyeberang, Bapak Ibu. Ya, sorga ya sorga, firdaus ya firdaus, alamat ya alamat, ya. Langit bumi, bumi baru ya langit bumi baru. Lautan napi tidak bisa menyeberang, Bapak Ibu. Jangan ya bilang nanti kita menyeberang. Masuk sorga juga tidak digandeng-gandeng. Ada yang bilang dulu, ya om saya pendeta, nanti om pendeta gandeng. Tidak ada gandeng-gandeng, Bapak Ibu. Kalau bisa gandeng, Bapak Ibu, saya akan gandeng sebanyak-banyak orang. Ya Pak Pendeta ya, kalau bisa. Tapi tidak bisa gandeng. Yang bisa dibuat adalah berdoa. Selama masih hidup, setelah mati tidak bisa didoakan lagi. Itu tidak bisa lagi. Saudara, tidak ada penyeberangan. Ada juga yang bercanda. Dia bilang, kami pemadam kebakaran, nanti kami padamkan api. Anda bisa bayangkan api pun dimakan, air pun dimakan oleh lautan api itu. Saya pernah sampaikan jadi fakta dari alam. Kalau alam maut, lautan api itu ada. Coba belajar matahari. Matahari itu cair, tapi panasnya luar biasa. Jadi kalau bilang ada lautan api benar. Karena matahari itu cair, Bapak Ibu. Ya. Tidak bisa dipadamkan. Ada yang berkata, kalau kami tidak bisa masuk surga, nanti kami ditiris-tiris. Tidak ada tiris. Surga ya surga, neraka ya neraka, Bapak Ibu. Itu canda. Bebas bercanda karena murka Tuhan belum turun. Tapi ketika sudah sampai saatnya, tidak ada lagi canda seperti itu. Orang kaya tadi itu. Karena itu Bapak Ibu yang menentukan kita di mana adalah hidup sekarang ini. Jangan, saya tidak anti kekayaan kehormatan. Saya suruh jemaat cari uang sebanyak-banyaknya. Kalau punya kesempatan sekolah setinggi-tingginya. Kalau punya kesempatan cari jabatan setinggi-tingginya. Tapi jadi orang kaya yang beriman. Jadi orang pintar yang beriman. Dari orang intelektual yang beriman. Jadi pejabat yang beriman. Sehingga ketika semuanya ini kita kasih tinggal, tidak bisa menolong. Maka iman kita dalam perbuatan kita mengantar kita ke dunia yang kekal. Kita dijemput oleh para malaikat dan kita tinggal bersama dengan Abraham dan yang lainnya. Ibu Dorcas Salong bukan lagi mendengarkan khotbah hari ini. Karena setelah mengembuskan nafas terakhir sudah selesai. Tidak ada yang bisa dibuat. Di khotbah tidak bisa, didoakan tidak bisa. Kecuali jenazah kita atur, kita bawa ke pemakaman. Hanya itu saja. Tidak bisa kita bisa. Tapi puji Tuhan selama sehat, cukup rajin beribadah. Ya, karena itu mari Bapak Ibu, kita gunakan kesempatan hidup ini membangun hidup yang kekal di dunia yang akan datang. Karena itu Tuhan peringatkan kita, berkali-kali Tuhan peringatkan kita, berjaga-jagalah senantiasa karena kamu tidak tahu kapan waktu Tuhan datang. Tuhan datang, ya. Reinhard Bonnke mengkhotbahkan dan Billy Graham mengkhotbahkan bilang begini, Tuhan datang itu dalam beberapa tahap. Pertama Tuhan datang menjadi juru selamat.
Kedua, Tuhan datang lewat Roh-Nya yang kudus. Kemudian Tuhan datang dengan murkanya seperti Sodom dan Gomora atau air bah. Kemudian Tuhan datang menjemput waktu dia mengambil nafas kita. Dan kemudian Tuhan akan datang menghakimi seluruh dunia. Ya, mari sebelum Tuhan datang menjemput kita, mari kita siapkan diri. Tuhan bilang berjaga-jagalah senantiasa. Ibu Linda beserta dengan adik-adik, ya, anak-anak. Tidak ada lagi yang bisa kita buat kepada Ibu Dorcas Salom. Kami hamba Tuhan jemaat Epata, setelah ini tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Semasa masih hidup kita bisa berbuat. Kita bisa doakan, kita bisa kasih nasihat, kita bisa ajar, kita bisa kunjungi, kita bisa bantu dengan apa yang bisa kita bantu. Tapi setelah mengembuskan napas terakhir, tidak ada lagi yang bisa kita buat. Kecuali mayat kita antar. Satu-satunya yang paling bisa kita lakukan, hiduplah benar. Hiduplah benar di hadapan Tuhan. Jika kita masih bisa pergi beribadah, pergilah. Tuhan sudah, bukan Tuhan adil, Maha Tuhan jauh lebih baik. Karena 7 hari, 6 hari diberikan pada kita, 1 hari kita beribadah. Itu pun tidak full. Kalau orang Israel itu full 1 hari Bapak Ibu. Api pun tidak boleh menyala di hari Sabat. Cuma bisa makan. Makanan sudah disiapkan sebelum hari Sabat. Kita dapat kemurahan banyak. Jangan lupakan hari Minggu. Itu hari khusus untuk kita, hari kebangkitan, ya, di mana Tuhan kita bangkit. Sudah dikasih 6 hari, diambil lagi yang hari ke-7. Hari ke-7 pun dah habis kok, ya. Saudara, jangan kita, apapun yang ada pada kita adalah pemberian Tuhan. Jangan diambil yang Tuhan sudah tentukan, mana yang harus diberikan Tuhan, mana yang harus kita miliki. Lebih banyak yang diberikan kepada kita daripada yang Tuhan ambil. Saudara, supaya nanti kalau kita sudah diberikan rahmat di dunia, kita pun diberikan rahmat dalam kekekalan. Siapkan diri kita, berjaga-jagalah senantiasa. Karena kita tidak tahu kapan Tuhan memanggilnya. Sekali lagi, kematian adalah pintu masuk dunia yang kekal. Kita pasti akan pindah ke dunia yang kekal. Semua orang pasti mati. Orang beriman dijemput oleh malaikat. Dan di dunia yang kekal ada 2 tempat. Di dunia yang kekal tidak ada penyeberangan. Pilihlah jalan yang benar supaya kita masuk bersama Abraham. Tuhan Yesus memberkati. Amin.